Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Cinta segitiga sudah biasa terjadi di kalangan muda-mudi. Banyak di antara mereka yang merasakan sakit hati lantaran kisah cinta segitiga ini. Namun ada pula segelintir orang yang merelakan cintanya untuk dibagi. Seperti halnya sang istri yang solehah rela dimadu oleh suaminya. Kisah cinta segitiga tak hanya terjadi di era zaman modern ini, bahkan beribu-ribu tahun silam, pernah terjadi tepatnya ketika zaman Rasulullah, salah satu sahabat Nabi yang mengalami cinta segitiga. Pernah kamu mendengar nama Asma binti Abu Bakar? Dialah putri Sayyidina Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, kisahnya yang paling masyhur adalah saat beliau mengantarkan makanan untuk ayahnya dan Nabi Muhammad, ketika bersembunyi di Gua Sur, saat Nabi akan berhijrah ke Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar sedang dikejar-kejar oleh tentara Quraisy. Siti Asma begitu pemberani dalam mengantarkan makanan. Ini bukan tidak mungkin Siti Asma ketahuan dan langsung dihabisi oleh orang Quraisy. Tetapi disinilah terlihat cinta kasih Siti Asma kepada ayahnya dan Nabi Muhammad serta keberaniannya. Saat itu Siti Asma diberi gelar perempuan pemilik dua selendang oleh Rasulullah, karena selendangnya yang dibelah menjadi dua untuk membawa makanan. Siti Asma adalah sosok wanita yang solehah. Beliau adalah teman sepermainan Zubair dan juga Tolha ketika masa kecilnya, sampai suatu ketika Siti Asma dan Zubair pun dipersatukan oleh Allah dalam suatu ikatan pernikahan. Saat itu Sayyidina Zubair tidak punya apa-apa selain kudanya, dan miskin, tetapi cinta mereka memang telah ditakdirkan oleh Allah. Siti Asma selalu menjaga perasaan suaminya yang pencemburu. Bahkan Siti Asma enggan berjalan dengan rombongan Nabi Muhammad karena tahu sikap suaminya yang pencemburu. Meski Sayyidina Zubair menolak sikap Asma yang terlalu memberatkan dirinya sendiri. Karena cemburunya Sayyidina Zubair, kisah cinta Siti Asma dan Zubair bertahan selama kurang lebih 28 tahun, cukup lama juga. Mereka dikaruniai banyak putra-putri. Salah satunya adalah Abdullah bin Zubair. Atikoh binti Zaid, ayahnya adalah Zaid bin Amr. Zaid bin Amr adalah orang yang bertahan tidak menyembah berhala, dan tetap berpegang teguh pada ajaran Nabi Ibrahim. Zaid tidak ikut tradisi mengubur anak perempuannya dan merawat Atikoh tumbuh dewasa. Siti Atikoh tumbuh menjadi perempuan yang sangat-sangat cantik. Ya, mungkin sedikit berlebihan, tapi sejauh ini dia adalah wanita yang kisah kecantikannya masyhur, seperti ketampanannya Mus'ab bin Umair. Mungkin karena cantiknya, Atikoh ini yang membuat suami pertamanya Abdullah bin Abu Bakar menjadi lalai untuk berperang dan berjuang di jalan Allah, sehingga lebih disibukkan dengan cintanya kepada Atikoh. Sampai saking kesalnya Sayyidina Abu Bakar menyuruh anaknya Abdullah untuk menceraikan Siti Atikoh. Menyadari kesalahannya yang lalai akan kewajibannya, Abdullah pun menceraikan Siti Atikoh meski masih sangat mencintainya. Abdullah pun sadar bahwa cinta kepada Allah adalah yang utama, dibanding cinta kepada istrinya. Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar kembali berjuang untuk agama Islam, sampai akhirnya perceraian ini menyebar luas dengan cepat di Madinah, dan sampai ke telinga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merestui kembalinya hubungan mereka berdua. Sayyidina Abdullah pun merujuk kembali dengan Siti Atikoh. Kali ini, dengan cinta yang berbeda, mereka menundukkan cintanya dibanding cinta kepada Allah. Ada sebuah pelajaran berharga juga yang terdapat dalam kisah Abdullah bin Abu Bakar dan Atikoh. Ini kisah yang mengajarkan tentang kedudukan cinta kepada Allah, dibanding kedudukan cinta kepada pasangannya. Sayyidina Abdullah kemudian syahid meninggalkan Atikoh. Sang istri begitu bersedih atas kematian suaminya, Siti Atikoh bahkan bersumpah untuk tidak menikah lagi. Sepeninggalnya Abdullah, Atikoh tidak menikah lagi sampai 5 tahun. Sejak meninggalnya Abdullah, Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah, menjelaskan bahwa Atikoh tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sayyidina Umar tersentuh ketika melihat seorang pemuda yang cantik, solihah, tetapi tinggal menjanda seorang diri. Sayyidina Umar pun menawarkan diri untuk menikahi Atikoh, dan Siti Atikoh menerimanya. Siti Atikoh lalu menikah dengan Sayyidina Umar. Siti Atikoh kemudian hidup mendampingi khalifah seperti ia mendampingi Abdullah. Ia pun mulai terbiasa dengan cintanya dengan Sayyidina Umar. Sayangnya saat cinta tersebut telah tumbuh subur,
Sayyidina Umar dipanggil oleh Allah karena syahid dibunuh. Siti Atikoh pun kembali sangat bersedih atas kematian suaminya tercinta tersebut. Siti Atikoh lalu membuat syair yang begitu indah, karena kepergian suaminya. Syair ini yang membuat Zubair bin Awam tertarik dengan Siti Atikoh, dan kemudian Zubair pun melamar Siti Atikoh. Saat itu Zubair sudah beristri Siti Asma. Siti Atikoh menerima lamaran tersebut, kemudian mereka menikah. Dan dari sinilah kisah cinta antara Siti Atikoh Sayyidina Zubair dan Siti Asma dimulai. Untuk status poligami tidak ada masalah di dalam poligami. Memang dibolehkan dengan syarat, mampu dan adil terhadap istri-istrinya. Hari demi hari dilalui mereka bersama. Sayyidina Zubair yang dikenal pencemburu melarang Siti Atikoh untuk keluar sekedar salat di Masjid Nabawi. Mungkin karena begitu cantiknya Siti Atikoh, Zubair cemburu ketika istrinya dilihat banyak laki-laki ketika di luar. Sayyidina Zubair menjaga dan memperhatikan Siti Atikoh dengan luar biasa. Siti Atikoh yang sangat-sangat cantik. Mungkin kecantikan inilah yang membuat Sayyidina Zubair begitu menjaga dan memperhatikan sang istri. Di sisi lain, sejak kedatangan Siti Atikoh yang mendapat perhatian begitu besar dari Sayyidina Zubair, perhatian dan kecenderungan kepada Siti Asma tentu saja menjadi berkurang. Sampai akhirnya entah karena alasan apa Sayyidina Zubair menceraikan Siti Asma, dan selesailah kisah rumah tangga mereka selama 28 tahun. Selanjutnya Sayyidina Zubair pun syahid. Tentu saja Siti Atikoh yang mendampingi kematian Sayyidina Zubair, bukan Siti Asma. Siti Atikoh kemudian menikah kembali dengan sahabat lainnya, sedangkan kisah cinta Siti Asma berhenti sampai di Sayyidina Zubair bin Awam. Siti Asma memutuskan tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini dikarenakan ia mengingat ucapan ayahnya. Putriku, sabarlah, jika seorang wanita mempunyai suami yang soleh dan dia meninggal, lalu wanita itu tidak menikah lagi setelah itu, maka mereka akan dipersatukan kembali di surga. Ini memperlihatkan begitu cintanya Siti Asma kepada Sayyidina Zubair, sehingga ia hanya menginginkan dengan Sayyidina Zubair di surganya Allah kelak. Subhanallah, begitu romantisnya kisah beliau, sampai-sampai ada yang rela dipoligami, padahal hal itu sangatlah memberatkan hati seorang wanita. Semoga wanita-wanita di luar sana terbuka hatinya untuk menerima sang pasangannya agar bisa menikah lagi dengan wanita lainnya, karena itu adalah sebuah ganjaran dan pahalanya sangat besar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.